Dalam segmen ekonomi pekan ini, upaya sosialisasi Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja terus dilakukan pemerintah untuk meminimalisir terjadinya kesalahan informasi yang diterima masyarakat terkait materi RUU yang mencakup lebih dari 80 undang-undang, termasuk materi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Berbagai manfaat dan kemudahan investasi dalam RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dalam proses pengesahan DPR diharapkan dapat dioptimalkan oleh seluruh pelaku ekonomi koperasi dan UMKM di Indonesia. Lalu bagaimana harapan dan tanggapan dari Ketua Umum Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia atau Askopindo, Sahala Pangabean? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Tepat urgent daripada harapan kami sebagai penggerak koperasi, apalagi dari Asosiasi Koperasi Simpan Indonesia. Kita sudah ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian. Yang memang 92 ke sekarang ini kan sudah tidak lagi up to date gitu ya. Makanya saya bilang tadi itu sudah ada pada pemerintahan SBY periode kedua, menterinya Sarip Hasan, Bapak Sarip Hasan, sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Di sana sudah bagus itu. Tapi tadi yang saya menyatakan di situ diamandemen oleh MK gitu ya, sangat disayangkan. Kenapa? Karena katanya sudah sedikit-sedikit berbau perseroan katanya itu waktu itu. Kami juga nggak terpikir itu, tapi diamandemen lagi ya. Inilah yang kita tunggu-tunggu, Undang-Undang Koperasi baru. Sebetulnya kalaupun Undang-Undang Nomor 25 itu tahun 92 itu sudah tidak lagi up to date gitu, tapi saya pikir tidak semuanya pasal-pasal itu tidak berguna gitu. Ada pasal-pasal yang sangat bagus, antara lain Mbak ya, ada pasal-pasal 63 di Undang-Undang, pasal 63 dan 64 di Undang-Undang lama itu, Undang-Undang Nomor 25 yang berlaku sekarang tahun 92 itu, suatu usaha di daerah yang sudah dijalankan oleh usaha koperasi, badan hukum koperasi, tidak boleh lagi diusahakan badan hukum lainnya. Ini sangat bagus ini. Suatu badan hukum koperasi, suatu daerah yang sudah menjalankan badan usaha yang sudah berhasil, ya, umpamanya usaha perkebunan, usaha peternakan, pertanian, pertambangan, begitu ya, di satu daerah sudah berhasil oleh badan hukum koperasi, tidak boleh lagi diusahakan oleh badan hukum lainnya. Badan hukum lain, perseroan, yayasan dan sebagainya tidak boleh lagi. Ini sangat dilindungi, proteksi, dilindungi. Inilah harapan kami dari Askopindo, bahwa sudah ada undang-undang untuk melindungi koperasi, tapi sayang hanya undang-undang. Yang kita harapkan ada penjabaran undang-undang itu adalah peraturan pemerintah, keputusan menteri, Kemmen gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kami belum terbit ini. PP yang mengatur perlindungan ini, karena kita lihat, saya juga sudah mempelajari bagaimana koperasi di Belanda, koperasi di Jerman, koperasi di Amerika. Mereka itu tidak sebesar kementerian gitu, mereka itu seperti cukup hanya di kedinasan gitu, tapi mereka itu dilindungi, diproteksi. Yang sudah dijalankan koperasi, kamu tidak boleh lagi diusahakan oleh badan hukum lainnya. Inilah harapan kami nanti ke undang-undang baru. Apa itu nanti tertuang di undang-undang baru koperasi yang akan datang ini, atau sudah tertuang itu di dalam undang-undang rencana undang-undang Omnibus Law yang kita rencanakan yang kita harapkan kepada pemerintah. Kedua Mbak, tadi tentang pendirian tadi itu, sekarang ini memang dengan peristiwa yang tidak terpuji daripada tadi itu gagal bayar, tadi yang saya bilang tadi itu, jadi kita harapkan juga ada pengawasan. Pengawasan ini sudah sangat sejalan dengan adanya lembaga penjamin simpanan koperasi, ya, sama seperti di bank, lembaga penjamin simpanan. Jadi kalau sudah nanti masuk pasal
lembaga penjamin simpanan di undang-undang baru ini, terus terang aja Mbak, di undang-undang yang dia amandemen MK itu, undang-undang nomor 17 tahun 2012 itu ada, sudah masuk itu lembaga penjamin simpanan koperasi, sudah masuk. Nah, ini kita harapkan juga tetap akan masuk, karena tadi itu begitu ini masuk, semua koperasi akan berbenah diri. Harapan kami kepada pemerintah, kalaupun kami sudah ada lembaga-lembaga yang dibuat pemerintah melalui Kementerian Koperasi UKM, yaitu lembaga dana bergulir LPDB, lembaga dana bergulir dari koperasi, LPDB namanya itu ya. Waktu itu kami sudah live streaming dengan Kementerian Koperasi UKM. Di sana kami menyatakan bahwa sekarang ini dampak daripada COVID ini, khususnya kepada koperasi, khususnya kepada usaha-usaha UKM, sangat-sangat terpukul kondisinya sekarang ini. Jadi perlu segera ada suatu recovery cepat ini supaya ekonomi koperasi ini, kita tahu bahwa penggerak ekonomi rakyat ini besarnya ini adalah koperasi. Kita tahu lapangan kerja di koperasi ini 90% lapangan kerja diciptakan oleh koperasi dan UKM gitu ya. Hanya 10% ke usaha-usaha lain gitu. Nah, jadi ini sangat menentukan gitu ya. Kenapa pemerintah merencanakan atau memutuskan dana ini begitu kecil gitu ya. Bahkan terbalik kalau boleh ya perbankan-perbankan yang sudah kuat itu ya dibikinlah separuh lah di sana, separuh ke koperasi gitu. Itulah keberpihakan yang kami lihat kepada koperasi ini, kurang berpihak ini pemerintah gitu ya. Padahal kalau tahun 98 itu sudah dinyatakan itu bahwa koperasi Indonesia adalah penyelamat ekonomi bangsa. Terus terang aja saya sudah membuat suatu buku yang saya tulis ini, Koperasi Indonesia Penyelamat Ekonomi Bangsa ya. KSP Nasari, anak kandung reformasi, lahir untuk peduli. Ini tahun 98 kejadian ini buku saya tulis dengan 20 tahun Nasari, 2 dasawarsa. Ini saya tulis buku ya. Jadi sudah terbukti. Jadi sekarang ini juga ya harus terbukti lagi bagaimana nanti penyelamatan ekonomi kerakyatan ini gitu. Jadi kembali lagi yang saya mau jelaskan di sini, kurang tepat jumlah itu. Kami mau mendorong pemerintah, biarpun nanti kami dalam bentuk pinjaman kepada lembaga penyalur dana bergulir LPDB yang saya bilang tadi itu dari Kementerian Koperasi, ya kami minjam gitu, ya. Ini supaya lebih cepat ini recovery daripada ekonomi kita dengan pandemi 19 ini, Indonesia dan dunia gitu ya, dan dunia. Karena terus terang aja, kalaupun pandemi ini yang kami lihat juga dari koperasi dan UKM ini masih terus ada akses bergulir. Khususnya sekarang banyak usaha-usaha UMKM membuat masker, ya, seperti kita pakai di masker gitu ya, membuat juga sarung tangan, membuat juga APD, alat pengaman mandiri daripada medis ya dan sebagainya. Bisa kok langsung terjadi gitu semua ya. Inilah suatu bisnis yang sesuai dengan UKM daripada koperasi ini. Jadi harapan kami ya, kami juga introspeksi, harus kita dipercaya pemerintah, harus kita menjaga koperasi ini sebagai penggerak ekonomi atau tulang punggung ekonomi bangsa. Marwah koperasi ini harus kita jaga sebagai sebuah guru ekonomi Indonesia, harus kita jaga.